Selamat sore para mahasiswa. Eh, Pada kesempatan ini saya akan memberikan dengan materi kesetimbangan reaksi kimia untuk reaksi jamak ya lebih dari satu dan bagaimana nanti cara kita mengevaluasi koordinat reaksi beserta tetapan kesetimbangan ya dari reaksi jamak tersebut. Ya, eh, ini merupakan salah satu contoh soal terkait dengan kasus gitu ya untuk mengevaluasi komposisi pada keadaan setimbang, di mana di sini terdapat dua reaksi untuk eh, reaksi sintesis metanol ya. Kita lihat terlebih dahulu beberapa parameter yang diketahui pada soal ini. Kita bisa melihat di sini bahwa feed gas atau gas umpan untuk sintesis metanol ini terdiri atas 75% mol hidrogen, 15% mol CO, dan 5% mol CO2. Dan juga 5 mol persen nitrogen sebagai inert gas. Ya. Dan sistem ini akan mencapai kesetimbangan pada temperatur 550 Kelvin dan tekanan 100 bar ya. Dengan reaksi sebagai berikut. Di sini terdapat dua reaksi ya. Saya tuliskan ini sebagai reaksi pertama, di mana reaksinya adalah antara hidrogen dan CO atau reaksi syngas ya. Dalam hal ini untuk menghasilkan metanol, dan reaksi kedua reaksi antara hidrogen dan CO2 untuk menghasilkan CO dan juga air ya. Dalam hal ini kita mengasumsikan gas ini merupakan gas ideal dan kita diminta di sini untuk menentukan komposisi keluaran reaktor pada saat mencapai kesetimbangan. Berikut ini adalah langkah-langkah algoritma ya dalam menyelesaikan masalah ini. Saya juga sudah men-share Excel ya di EduNext. Silakan gunakan Excel tersebut sebagai acuan. Langkah yang pertama, seperti biasa, adalah kita menentukan delta H reaksi pada keadaan standar dan juga delta G reaksi pada keadaan standar dengan mengacu ke tabel C4 ya untuk kedua reaksi yang akan kita evaluasi. Jadi seperti biasa kita mengacu ke Smith-Vaness begitu ya di tabel C4. Kita lihat di sini ada total ada eh, ada 5 komponen ya. Kita punya hidrogen, ada CO, ada metanol, kemudian ada CO2 dan air ya. Serta nanti akan ada nitrogen juga sebagai inert gas ya, yang akan dihasilkan juga pada akhir reaksi. Jadi oleh karena itu, di sini kita perlu melihat ya eh, komponen-komponen tersebut, kemudian kita ekstrak atau ambil data delta H dan delta G pembentukan pada keadaan standar untuk setiap senyawa tersebut ya. Jadi mulai yang pertama adalah hidrogen begitu ya. Kalau hidrogen sudah pasti bernilai 0 ya untuk delta H 0F dan juga delta G 0F-nya. Kemudian untuk karbon monoksida, di sini kita bisa mendapatkan data karbon monoksida ini ya. Dengan fasa gas, kita bisa mengekstrak datanya, kemudian ada karbon dioksida, kemudian ada air ya pada fasa gas, lalu ada metanol ya. Metanol di sini ya pada fasa gas juga. Oke, data-data tersebut diekstrak nantinya dimasukkan ke dalam Excel ya untuk example 1433 dan dimasukkan di bagian bawah ya untuk reaksi 1 dan reaksi 2 ya. Oke, saya akan masukkan datanya. Di sini saya sudah siapkan juga sebenarnya solusinya ya untuk mempercepat. Ini merupakan data untuk reaksi pertama, kemudian untuk yang reaksi kedua.
Nah, setelah memasukkan nilai delta H dan delta G pembentukan standar untuk masing-masing komponen, begitu ya. Lalu setelah itu kita tuliskan terlebih dahulu koefisien stoichiometrik untuk setiap komponen di dua reaksi tersebut ya. Untuk reaksi pertama kita punya CO dengan koefisien stoichiometrik 1 karena dia berperan sebagai reaktan, maka kita tuliskan negatif ya, negatif 1. Sama halnya juga dengan hidrogen, di sini koefisien stoichiometriknya negatif 2, dan juga untuk metanol di sini positif 1 karena dia berperan sebagai produk ya pada reaksi pertama. Kemudian reaksi kedua kita punya hidrogen dengan koefisien stoichiometrik 1 ya, negatif 1. Kemudian CO2 negatif 1, CO dan air juga 1 ya masing-masing. Oke, setelah itu kita menghitung, sini sudah kita dapatkan ya nilai dari delta H delta H reaksi untuk reaksi pertama ya, kita dapatkan rumusnya seperti biasa ya. Untuk bisa mendapatkan nilai delta H reaksi pada 298 itu sama dengan sigma VI dikalikan dengan delta H pembentukan pada 298 ya. Maka nanti tinggal dikalikan dengan koefisien stoichiometrik dari masing-masing komponen ya. Sama halnya juga untuk delta G ya, 298 kita bisa hitung berdasarkan sigma VI dikalikan dengan delta G pembentukan 298 ya. Kemudian kita juga tuliskan di sini untuk atau kita tentukan nilai delta H dan delta G untuk reaksi kedua ya, sama dengan mengalihkan delta H dan delta G dari masing-masing komponen dikalikan dengan koefisien stoichiometriknya ya, sehingga kita dapatkan nilai dari masing-masing nilai delta H delta G untuk setiap reaksi ya. Nah, setelah itu baru kita di sini masukkan ya tekanan referensi ya, 1 bar, kemudian temperatur referensinya 25 derajat Celcius atau sama dengan 298,15 Kelvin. Untuk P equilibriumnya tadi disampaikan di sini adalah 100 bar ya. Jadi di sini tuliskan 100 bar. Lalu setelah itu untuk reaksi pertama nilai delta H reaksinya kita mengacu ke sini ya. Sedangkan untuk delta G-nya kita mengacu ke perhitungan yang sudah kita lakukan pada tahap sebelumnya ya. Sama halnya juga untuk yang ini, kita mengacu ke tabulasi yang di bawah ya. Delta H dan delta G-nya. Oke. Baik, langkah pertama sudah kita lakukan ya. Kita checklist. Kemudian setelah itu kita menyiapkan data CP atau tabel C1 ya, berdasarkan tabel C1 yang berada di buku Smith-Vaness untuk kedua reaksi. Jadi seperti biasa mengacu ke tabel C1 di sini. Ya, kita bisa melihat untuk koefisien atau konstanta nilai CP-nya ya untuk ABCD-nya. Untuk karbon monoksida di sini ya, ada karbon monoksida, ada karbon dioksida ya. Lalu ada water. Lalu ada metanol ya. Kemudian ada nitrogen ya. Dan juga ada hidrogen. Ya, ada 6 komponen ya yang kita hitung di sini. Jadi nitrogen ini nanti nilai CP-nya itu akan berpengaruh gitu ya pada saat nanti kita menghitung nilai konstanta kesetimbangan dan juga koordinat reaksi dengan berbasis komposisi ya, nilai K dari epsilon gitu ya, yang nantinya perlu kita tentukan juga ya di situ ya, karena nilai dari keseluruhan mol yang terlibat itu perlu kita perhitungkan nanti dalam perhitungan konstanta kesetimbangan yang berbasis komposisi ya. Oke, di sini berarti kita masukkan ya nilai konstanta CP-nya, ABCD-nya ya. Sama halnya juga untuk yang ini, reaksi kedua. Oke, kemudian kita menghitung nilai dari
deltanya begitu ya. Deltanya di sini adalah untuk nanti digunakan dalam menghitung nilai IDCPH dan juga IDCPS ya, seperti biasa berdasarkan basis dari integrasi CP per R ya, DT begitu ya, dari T0 menuju ke T kesetimbangan. Nah, delta di sini seperti biasa ini sama begitu ya, perkalian atau nilai dari delta delta A gitu ya, dalam hal ini adalah sigma VI dikalikan dengan AI gitu ya. Untuk delta B ini adalah sigma VI kalikan dengan BI, ini sigma VI dikalikan CI, ini sigma VI dikalikan dengan DI. Oke, sama halnya juga berlaku untuk yang reaksi kedua ya. Berarti nanti kita menghitung di dua reaksi ini begitu ya, karena nanti akan ada dua nilai koordinat reaksi dan juga memiliki dua nilai konstanta kesetimbangan yang nanti akan kita optimasi ya. Oke, tahap kedua sudah selesai ya, bisa kita checklist. Kemudian setelah itu pada T reaksi kita menghitung IDCPH dan IDCPS ya. Jadi seperti biasa di sini kita tuliskan terlebih dahulu ya nilai dari T equilibriumnya di sini 550 Kelvin ya untuk kedua reaksi ini, dan IDCPH, IDCPS seperti biasa dalam hal ini kita menggunakan formula yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kita kembali ke sini ya. Jadi untuk menentukan IDCPH dan IDCPS, basis yang digunakan adalah dengan menggunakan formula berikut ya. Kita bisa tuliskan di sini. Coba kopikan di sini ya. Formula yang kita gunakan ini untuk menentukan IDCPH dan IDCPS berdasarkan konstanta kapasitas panas ya, karena dalam hal ini sekali lagi CP-nya itu adalah merupakan sebagai fungsi dari temperatur ya. Kalau misalnya nilai CP-nya konstan, maka dalam hal ini nilai IDCPH dan IDCPS-nya akan tidak dipertimbangkan gitu ya dalam perhitungannya, atau dalam hal ini nilai K2 nantinya tidak akan dipertimbangkan untuk menghitung konstanta kesetimbangan berbasis dari temperature. Oke, nah IDCPH, IDCPS kita tentukan. Saya ambil langsung ya dari sini. Oke, sudah diperoleh. Nah, selain itu juga biasanya kita kan menentukan nilai K0, K1, K2 ya, di mana nilai K itu sama dengan K0 kali K1 kali K2. Nah, ada cara lain yang umum juga digunakan begitu ya, di mana di sini langsung menghitung gitu ya nilai dari K0, K1, K2 dalam satu formula ya. Di sini ada rumusnya minus ln K sama dengan selisih antara delta G0 reaksi minus delta H0 reaksi per R dikalikan dengan T reference ya, ditambah delta H0 reaksi per RT, ditambah 1 per T dikalikan IDCPH ini ya, dikurangi IDCPS ya. Jadi ini kita nanti dapatkan nilai ln K dalam hal ini ya. Nah, bagaimana menghitung K-nya? Ya, tinggal eksponensialkan saja dari kolom E begitu ya, dari kolom ln K ya. Oke, di sini saya masukkan formulanya ya. Jadi menggunakan formula tersebut, kemudian di sini tinggal kita eksponensialkan gitu ya. Oke ya, sampai langkah di sini sepertinya sudah paham ya, karena ini sudah dibahas juga di bagian sebelumnya, di mana pada saat kita menghitung konstanta kesetimbangan pada reaksi tunggal ya. Tapi di sini ada formula baru yang mungkin baru diperkenalkan begitu ya, untuk bisa menghitung langsung nilai konstanta kesetimbangan dengan mengelaborasi nilai K0, K1, K2 dalam satu formula ya. Oke, setelah itu masuk ke langkah selanjutnya ya. Jadi langkah selanjutnya yang dilakukan adalah kita tadi sudah menghitung nilai K, dan kita sekarang menebak nilai dari epsilon ya. Jadi bagaimana kita menebak nilai epsilon? Ya berarti kita harus menentukan terlebih dahulu nilai dari fraksi mol setiap komponen ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan fraksi mol setiap komponen yang terlibat dalam reaksi tersebut ya? Jadi kita perlu menggunakan formula yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi di sini kita memiliki formula berikut ya. Kita tentukan terlebih dahulu nilai dari fraksi mol setiap komponennya. Untuk reaksi pertama
kita punya hidrogen, punya CO, punya metanol. Reaksi kedua kita punya hidrogen, CO2, CO, dan air ya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu fraksi mol komponen H2 ya. Dengan mengikuti formula tersebut, maka kita akan memiliki nilai dari mol H2 pada keadaan awal, begitu ya, ditambah dengan sigma atau penjumlahan perkalian antara koordinat atau koefisien stoikiometrik dikalikan dengan koordinat reaksi ya. Maka di sini kita punya V, I di sini menandakan komponen ya. Jadi I di sini menandakan komponen, sedangkan J di sini adalah menandakan reaksi ya. Reaksi yang mana yang akan kita jadikan acuan, reaksi keberapa begitu ya. Di sini kita memiliki dua reaksi ya, reaksi 1 dan reaksi 2. Maka nanti kita memiliki koordinat reaksi untuk reaksi pertama dan reaksi kedua, sama halnya juga dengan koefisien stoikiometriknya ya, karena di sini ada satu senyawa yang terlibat di dua reaksi ya. Di sini kita tuliskan ada koefisien stoikiometrik untuk H2 pada reaksi pertama begitu ya, dikalikan dengan epsilon pada reaksi pertama ditambah V H2 pada reaksi kedua dikali epsilon reaksi kedua. Dibagi dengan N total gitu ya, N0 mula-mula total ditambah dengan perkalian antara ini seharusnya Vj gitu ya dikalikan dengan epsilon J ya. Jadi Vj di sini adalah penjumlahan koefisien stoikiometrik pada reaksi satu dan juga reaksi kedua begitu ya. Jadi kita punya di sini V1 dikalikan epsilon 1 ditambah V2 dikali epsilon 2. Oke, nah sekarang kita masukkan angka-angkanya ya. Mol mula-mula hidrogen itu sama dengan 75% mol, atau saya tuliskan di sini 0,75 ya. Ditambah berapa koefisien stoikiometrik hidrogen di sini? -2 ya, karena dia bertindak sebagai reaktan. Jadi saya punya -2 dikalikan dengan epsilon 1 ya. Lalu koefisien hidrogen di reaksi kedua juga -1 ya. Nanti kita punya -1 dikalikan epsilon 2. Ya. -2 -1 gitu ya. Di sini kan 1 ya. Koefisien stoikiometrik untuk CO dan positif 1 untuk metanol ya. Maka kita di sini punya -2 ya untuk V reaksi pertama. V reaksi yang kedua atau koordinat reaksi koefisien stoikiometrik untuk reaksi 2 totalnya itu adalah sama dengan -1 ya untuk hidrogen, -1 untuk CO2, positif 1 CO dan positif 1 air ya. Maka ini nilainya 0 ya. Maka di sini kita punya 1 ditambah V1 kali epsilon 1, ini ada sama dengan -2 ya. Epsilon 1 ditambah V2-nya kan 0 ya, dikalikan epsilon 2 ya berarti ditambahkan 0 gitu ya. Jadi untuk mol totalnya hanya bergantung pada nilai epsilon 1. Nah, dalam hal ini pembaginya akan sama semua ya, karena pembaginya sama-sama N total. Berarti yang berbeda untuk setiap fraksi mol komponen ya, itu adalah bagian atasnya saja ya. Jadi pada saat kita menghitung di sini YCO gitu ya, itu akan sama dengan tadi mol awal CO-nya berapa? 15 mol persen ya, berdasarkan soal. Kita punya 0,15. Lalu koefisien untuk reaksi pertamanya adalah -1 dikalikan epsilon 1 ya, berarti minus epsilon 1. Kemudian di reaksi keduanya dia bertindak sebagai produk ya, berarti dia positif 1 kali epsilon 2 gitu ya. Ini dibagi 1 - 2 epsilon 1.
Oke, selanjutnya Y metanol ya. Dia mula-mula tidak ada molnya begitu ya, maka mula-mulanya 0 ya. Maka 0 ditambah dengan di reaksi pertama dia bertindak sebagai produk ya. Berarti dia epsilon 1 karena koefisien stoikiometriknya 1. Di reaksi kedua tidak ada metanol ya, maka dia hanya dipengaruhi oleh koordinat reaksi untuk reaksi pertama saja ya. Sini 1 minus 2 epsilon 1. Selanjutnya adalah YCO2 begitu ya. YCO2 di sini hanya ada di reaksi kedua saja ya. Mol mula-mula untuk CO2-nya berapa? 5 mol persen ya. Maka kita punya 0,05 ya. Di reaksi pertama tidak ada ya, berarti hanya bergantung di reaksi kedua dengan koefisien stoikiometriknya minus 1 ya. Berarti minus 1 dikali epsilon 2. Maka kita punya 0,05 minus epsilon 2 dibagi 1 minus 2 epsilon 1. Selanjutnya Y dari air ya. Ini akan sama dengan dia hanya dihasilkan pada reaksi kedua. Reaksi pertama tidak ada ya, dan mol mula-mulanya juga tidak ada untuk air. Maka mol mula-mulanya 0, kemudian koefisien stoikiometriknya plus 1 ya, karena dia bertindak sebagai produk di reaksi kedua, maka dia plus 1 dikali epsilon 2 ya, dibagi dengan 1 minus 2 epsilon 1. Dan yang terakhir adalah nitrogen ya. Nitrogen di sini diketahui ada 0,05 ya. Dia tidak ada di reaksi pertama dan reaksi kedua, berarti tidak dipengaruhi oleh nilai epsilon ya. Tapi di sini pembaginya sama ya. Pembaginya adalah pembagi total begitu ya. 1 minus 2 epsilon 1. Nah, kita sudah mendapatkan semua rumus untuk menentukan fraksi mol komponen untuk masing-masing senyawa ya yang terlibat dalam dua reaksi ini. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menghitung K epsilon ya untuk reaksi 1 dan reaksi 2. Bagaimana cara menghitungnya? Masih ingat rumusnya ya? Jadi kita punya Pi I YI pangkat VI. Nah, di sini tidak ada faktor koefisien fugasitas karena kita anggap di sini sebagai gas ideal ya. Jadi kalau misalnya tidak sebagai gas ideal, maka kita perlu menambahkan koefisien fugasitas gitu ya. Jadi YI dikali koefisien fugasitas dipangkatkan VI itu sama dengan P per P0 ya. Dipangkatkan minus V dikalikan dengan KY gitu ya. Nah, sekarang untuk reaksi yang pertama ini tinggal kita masukkan ya. Reaksi 1. Berarti kita punya Y hidrogen gitu ya, dipangkatkan min 2 dikalikan Y CO dipangkatkan min 1 dikalikan Y CH3OH dipangkatkan 1 gitu ya, sama dengan P per P0. P-nya berapa? P-nya tadi 100 bar ya di soal ya. Jadi kita punya 100. Temperature reference-nya itu adalah 1 bar. Dipangkatkan minus V. Minus V untuk reaksi 1 berapa tadi V-nya? Adalah minus 2 ya. Maka kita punya positif 2 ya. Minus 2. Berarti 100 per 1 pangkat 2 dikalikan dengan KY. Ya, maka KY di sini adalah sama dengan Y CH3OH dibagi YH2 kuadrat dikalikan dengan YCO begitu ya. Tinggal kita masukkan sekarang YCH3OH-nya adalah epsilon 1 dibagi 1 minus 2 epsilon 1 per YCO ya. YCO-nya tadi 0,15 minus epsilon 1 tambah epsilon 2 per 1 minus 2 epsilon 1 ya.
dikalikan dengan YH2 ya. H2-nya tadi 0,75 minus 2 epsilon 1 minus epsilon 2 per 1 minus 2 epsilon 1 kuadrat ya, jangan lupa ya. Nah, berarti di sini kita bisa coret ya. Ini bisa dicoret. Maka kita punya samanya adalah epsilon 1 per 0,15 minus epsilon 1 plus epsilon 2 dikalikan dengan 0,75 minus 2 epsilon 1 plus epsilon 2 per 1 minus 2 epsilon 1 kuadrat gitu ya. Ini adalah KY untuk reaksi pertama ya. Nah, kemudian KY untuk reaksi kedua, oh jangan lupa di sini dikali dengan 100 kuadrat ya, jangan lupa ya. Di sini ada 100 kuadrat KY, maka nanti di sini dikalikan dengan 100 pangkat min 2 karena berpindah ruas gitu ya. Untuk nilai KY-nya. Berarti ada pengaruh nilai nilai dari tekanan ya dalam hal ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk reaksi kedua ya. Jadi reaksi kedua mungkin saya tuliskan di next slide ya. Supaya jelas. Jadi untuk reaksi kedua saya kopikan dulu di sini reaksinya ya. Oke, reaksi kedua berarti minus V kali KY ya. Nah, maka di sini nilai KY-nya akan sama dengan Y H2 pangkat min 1 dikali Y CO2 pangkat min 1 kali Y CO pangkat 1 kali Y H2O pangkat 1 ya. Nah, di sini P per P0-nya sama ya, 100 pangkat per 1. Nah, tapi pangkatnya di sini V untuk reaksi kedua tadi apa? Sama dengan berapa? Sama dengan 0 ya. Jadi di sini pangkatnya berarti pangkat minus 0 gitu ya. Apapun dipangkatkan 0 berarti ini adalah nilainya 1 gitu ya. Sehingga kalau misalnya koordinat reaksi dari suatu reaksi itu bernilai 0, maka dia tidak akan dipengaruhi oleh tekanan dalam menentukan konstanta kesetimbangan yang berbasis komposisi atau KY-nya, begitu ya. Kita ini bisa ditiadakan ya, maka KY itu akan sama dengan perkalian dari YI pangkat VI saja ya. Di sini kita jabarkan begitu ya, kita punya YCO kali YH2O per YH2 dikalikan YCO2 berarti ya. YCO-nya itu sama dengan 0,15 minus epsilon 1 tambah epsilon 2 per 1 minus 2 epsilon 1 dikali dengan YH2O epsilon 2 per 1 minus 2 epsilon 1 dibagi dengan YH2 ya 0,75 minus 2 epsilon 1 minus epsilon 2 per 1 minus 2 epsilon 1 kemudian dikalikan dengan YCO2 0,05 minus epsilon 2 per
1 minus 2 epsilon 1. Ya, ini bisa dicoret ya. Maka tersisa 0,15 minus epsilon 1 tambah epsilon 2 dikali gitu ya. Epsilon 2 per 0,75 minus 2 epsilon 1 minus epsilon 2 0,05 minus epsilon 2. Ya, jadi ini adalah KY untuk reaksi 2. Ya. Nanti tinggal dimasukkan saja kedua rumus ini ke dalam Excel ya, nilai KY-nya ini. Jadi nilai K yang berbasis komposisi sebagai fungsi juga dari koordinat reaksi untuk reaksi 1 dan 2, kita masukkan ke dalam formula yang ada di Excel dengan kita menebak nilai epsilon 1 dan epsilon 2 ya. Bagaimana cara menebak yang tepat untuk epsilon 1 dan epsilon 2 ya? Itu adalah berdasarkan basis dari reaksi pembatas dari setiap reaksi ya. Tadi kita punya untuk reaksi pertama adalah apa? Reaksi pertama itu 2H2 ditambah CO ya menjadi CH3OH. Nah, kita tadi punya apa? Mula-mulanya hidrogennya berapa? 0,15 gitu ya. Mol. CO-nya berapa? 0, maaf. H2-nya 0,75 ya. CO-nya 0,15 ya. Nah, dari reaksi ini kira-kira mana yang berperan sebagai reaksi pembatas? Yang molnya itu lebih sedikit begitu ya, karena dia pasti akan habis bereaksi gitu ya, secara stoikiometrik nantinya gitu. Nah, ini yang berarti yang berperan sebagai reaksi pembatas adalah CO ya, karena dia memiliki mol yang lebih rendah dibandingkan dengan H2 ya. Oleh karena itu, tebakan awal dari epsilon untuk reaksi pertama itu tidak mungkin lebih dari 0,15 ya. Jadi range tebakan awalnya, tebakan awal untuk epsilon 1 itu harus berada pada range epsilon 1 lebih dari 0 atau kurang dari 0,15 gitu ya. Seperti inilah ya. Nah, untuk epsilon 2 bagaimana? Nah, kita lihat reaktannya ya. Mula-mulanya H2, H2-nya tadi ada 0,75 gitu ya. CO2-nya 0,05 ya. Reaksi pembatasnya berarti mana? Ya CO2 ya di sini ya dengan mol yang lebih sedikit ya. Maka tebakan untuk epsilon 2 itu akan antara 0 sampai 0,05 gitu. Ya. Jadi ini yang dijadikan basis acuannya ya untuk tebakan awal epsilon 1 dan epsilon 2 supaya nanti pada saat optimasinya mendapatkan hasil yang baik ya. Kadang kalau misalnya tebakan awalnya terlalu jauh menyimpang, biasanya nanti hasil akhirnya juga tidak sesuai. Gitu. Oke, sekarang kita masukkan sebagai contoh misalnya untuk epsilon 1 saya masukkan 0,1 begitu ya. Epsilon 2-nya misalnya 0,01 begitu ya. Nah, nanti kita masukkan ke dalam rumus K epsilon ini untuk reaksi pertama tadi adalah yang rumus ini ya. Untuk reaksi kedua adalah atau K epsilon reaksi kedua adalah ini dimasukkan dengan menggunakan tebakan awal epsilon 1 dan epsilon 2 ya. Oke, nanti bisa dimasukkan ya rumusnya ya. Oh, karena ini mengacu ke kanan ya. Ya, oke. Setelah kalian masukkan ya rumus-rumusnya untuk K epsilon 1 dan KY1 dan KY2, lalu kita sekarang menentukan nilai DK. DK ini bisa kita menggunakan rumus selisih kuadrat ya biasanya ya. Jadi kita DK ini adalah absolute value dari atau langsung aja K dikurangin K Eps gitu ya, dikuadratkan gitu. Jadi kuadrat dari selisih nilai K yang dihitung dari berdasarkan basis temperature tadi ya,
berdasarkan K0, K1, dan K2, dan K yang dihitung berdasarkan komposisi atau berdasarkan basis koordinat reaksi. Ini sama dengan ini dikurangi, ini dikuadratkan gitu ya. Ini dikuadratkan. Nah, kemudian F tolerance di sini adalah penjumlahan dari selisih kuadrat tadi gitu ya. Jadi ini adalah sum dari kedua ini ya. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan sebagai apa? Objective functions gitu ya, untuk bisa mendapatkan nilai O epsilon yang sesuai begitu ya. Sehingga nanti nilai dari konstanta kesetimbangan untuk reaksi 1 dan reaksi 2 yang didekati dengan pendekatan komposisi dan koordinat reaksi itu sama dengan yang kita peroleh dari pendekatan konstanta kesetimbangan yang diperoleh dari nilai K0, K1, dan K2. Oke, di sini kita lanjutkan dengan menggunakan solver, begitu ya. Nah, di sini kita set objective functions-nya ya adalah nilai dari F-tol tadi ya, sum of square residual kita sebutnya ya sebagai SSR to value 0 dengan merubah nilai dari kedua nilai epsilon ini secara simultan ya. Dan di sini kita tambahkan constraint. Kenapa kita tambahkan constraint di sini? Karena kita perlu juga memastikan fraksi mol keluaran gitu ya dari setiap komponen itu bernilai lebih dari sama dengan 0 atau bernilai positif ya. Cara menambahkannya bagaimana? Ini tinggal klik add ya. Lalu nanti kita tambahkan sel reference berapa begitu ya di sini. Lalu dibuat lebih dari sama dengan constraint-nya sama dengan 0 gitu ya. Nanti kita tinggal di add saja, nanti akan masuk di sini ya. Jadi kita J23 sampai O23, jadi mulai dari hidrogen, CO, CO2, metanol, air, dan juga nitrogen, hasil keluaran reaktor begitu ya, pada keadaan setimbang, itu harus bernilai positif ya. Oke, nah setelah itu baru kita solve ya di sini ya. Kita solve. Oke, tetapi sebelum itu, sepertinya di sini kita perlu mengisikan terlebih dahulu gitu ya, nilai dari fraksi mol keluarannya ya. Rumusnya bagaimana? Ya kita menggunakan rumus Y yang sudah kita hitung tadi ya. Untuk H2 berarti kita gunakan rumus ini, untuk CO kita gunakan rumus ini, untuk metanol kita gunakan rumus ini, untuk CO2 ini, air ini, dan nitrogen ini. Ya. Itu tinggal dimasukkan saja ke dalam formula sel untuk menghitung fraksi mol keluaran. Ya. Ya, sudah masuk, baru setelah itu kita solver ya. Solver, kemudian kita solve ya. Solver found a solutions ya, kita dapat solusinya di sini ya. Setelah dioptimasi, kita lihat di sini nilai F toleransinya sudah sama dengan 0 ya. DK-nya juga untuk reaksi pertama dan reaksi kedua juga udah 0 dengan menggunakan 5 digit desimal ya. Dan di sini kita dapatkan nilai epsilon satunya 0,1182 dan nilai epsilon 2-nya adalah 0,0088 ya. Berarti cocok ya, karena tadi nilai epsilon yang pertama harus kurang dari 0,15, sedangkan itu harus kurang dari 0,05 ya. Ini berarti sudah sesuai. Oke. Nah, sekarang kita lihat juga di sini ya. Jadi untuk menghitung H2 out, CO2 out, metanol, air, dan nitrogen, ini penjumlahannya karena dia dalam fraksi mol gitu ya, maka dia harus berjumlah sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini kita pastikan juga fraksi molnya harus sama dengan 1 ya. Oke, semoga bisa dipahami ya bagaimana cara kita menentukan dalam hal ini komposisi keluaran dari reaktor pada reaksi jamak ya, dan juga bagaimana cara kita menentukan nilai koordinat reaksi serta konstanta kesetimbangan ya pada temperatur kesetimbangan dan juga tekanan kesetimbangan yang sudah ditentukan ya.
Selain itu juga kita perlu nanti menginterpretasi terkait dengan tren atau profilnya ya. Jadi misalnya kita sekarang mau membandingkan ya, ini untuk pengayaan bagaimana cara kita melihat pengaruh dari temperatur terhadap nilai koordinat reaksi atau konstanta kesetimbangan ya. Misalnya saya ingin menaikkan temperatur equilibriumnya ke 650 Kelvin ya dalam hal ini ya. Kita naikkan 100 Kelvin dan apa yang terjadi. Ya, mungkin kita tuliskan terlebih dahulu di sini ya. Kita coba tuliskan untuk nilai A dan nilai epsilon begitu ya. Mungkin untuk temperature 550 Kelvin, reaksi 1, reaksi 1, reaksi 2 ya. Kemudian di sini kita punya punya nilai epsilon dan nilai K ya. Oke, supaya nanti kita bisa bandingkan ya. Kemudian di sini T 650 Kelvin misalnya ya. Kita tuliskan nilai epsilon yang kita dapat di 550 Kelvin untuk epsilonnya 0,1182, reaksi 2 0,0088 ya. Kemudian nilai konstanta kesetimbangannya di sini 0,0067 untuk reaksi pertama. Nah, sekarang kita coba untuk yang 650 ya. Ini tinggal rubah saja 650 begitu ya. Lalu kita solve lagi begitu ya dengan menggunakan tebakan awal ya kita samakan tebakan awalnya ya 0,1 dan 0,01 begitu. Oke, kita coba pakai solver. Ini sama ya harusnya ya. Kita tinggal solve saja. On the solutions. Kita lihat di sini. Untuk epsilon reaksi pertama 0,0381. Reaksi kedua 0,0126 ya. Untuk nilai K-nya 0,00006 ya. Ini 0,06361 ya. Oke, nah sekarang kita lihat trennya seperti apa ya. Dan kita harus pahami juga reaksinya itu apakah dia berlangsung secara endotermik atau eksotermik ya. Karena kalau kita ingin mengkaji pengaruh temperature, kita harus lihat dulu reaksinya itu adalah reaksi endotermik atau eksotermik ya. Nah, kita bisa melihat di sini untuk reaksi pertama nilai delta H reaksi standarnya berapa? Minus 90.135 Joule per mol ya. Maka untuk reaksi 1 ya, reaksi 1 karena bernilai negatif delta H-nya ya, delta H-nya negatif, maka dia bersifat eksotermik. Reaksi 2 nilai delta H-nya bagaimana? Positif 41.000 ya. Maka di sini delta H-nya bernilai positif. Ini berarti endotermik. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke penjelasan yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya begitu ya. Terkait dengan korelasi antara delta H terhadap delta H temperature terhadap konstanta kesetimbangan ya. Di sini kita bisa lihat ya, ketika delta hanya bernilai positif dan juga dia bersifat endotermik, dengan meningkatnya temperature maka dia akan meningkatkan nilai konstanta kesetimbangan, begitu ya. Jadi dengan meningkatnya konstanta kesetimbangan pada tekanan yang tetap, kita akan membandingkannya pada tekanan yang sama ya tadi ya 100 bar begitu ya. Maka dia akan menghasilkan perkalian dari YI pangkat VI-nya meningkat juga ya. Sehingga reaksinya akan bergeser ke arah kanan dan meningkatkan nilai koordinat reaksi ya. Maka di sini untuk yang bersifat endotermik berarti ini ya nilai K-nya akan semakin naik ya, nilai epsilonnya akan semakin naik, reaksi bergeser ke produk begitu ya. Kalau eksotermik ini kebalikannya ya, pada saat
sorry ini pada saat T-nya naik ya. Pada saat T-nya naik, maka K-nya turun, epsilonnya turun, begitu ya. Reaksi bergeser ke arah reaktan. Oke. Nah, ini yang menjadi pendekatan teoritisnya. Nah, sekarang kita coba lihat dari perhitungan kita ya. Untuk reaksi pertama, itu kita bandingkan dua ini ya. Reaksi pertama, pada saat meningkatkan temperature dari 550 ke 650, apa yang terjadi? Nilai epsilon dan K-nya turun ya. Sesuai tidak reaksi pertama? Delta H-nya negatif, eksotermik, naik temperature, nilai K sama epsilonnya turun ya, sesuai ya dengan teoritis begitu ya. Nah, sekarang reaksi kedua, kita lihat nilai epsilon dan K-nya ya. Nilai epsilonnya dari 0,088 naik ke 0,0126. Nilai K-nya dari 0,017 naik ke 0,0636 ya. Sesuai dengan teoritik, karena untuk reaksi endotermik ketika T-nya naik, tekanan kesetimbangannya naik, epsilonnya naik, dan reaksi bergeser ke arah produk begitu. Ya. Jadi dengan meningkatkan temperature, kita bisa mendapatkan tren profil seperti ini, bergantung dari reaksinya apakah dia eksotermik atau endotermik. Ya. Nah, kalau misalnya kita sekarang memainkan tekanannya bagaimana misalnya ya, yang satu misalnya 100 bar, yang satu 50 bar ya. Nah, berarti nanti kita menggunakan pendekatan yang kedua ini ya. Ini bergantung dari stoichiometric number gitu ya, nilai V-nya ya. Kalau V-nya bernilai negatif, maka dengan meningkatkan tekanan pada constant temperature, maka dia akan meningkatkan nilai perkalian YI pangkat VI sehingga reaksi akan bergeser ke arah kanan dan meningkatkan nilai epsilon ya. Kalau epsilonnya naik gitu ya, koordinat reaksi naik, maka konstanta kesetimbangan juga akan meningkat. Tetapi kalau nilai V-nya ini positif atau stoichiometric number-nya itu positif, maka dengan meningkatnya tekanan dia akan menyebabkan menurunnya nilai YI pangkat VI begitu ya. Maka dia akan reaksinya bergerak ke arah reaktan dan menurunkan nilai epsilon ya. Jadi silahkan nanti bisa dicoba misalnya dengan tekanan 50 bar versus 100 bar gitu ya, apa yang terjadi. Seharusnya nanti sesuai dengan pendekatan teoritik ya. Saya kira itu ya untuk penjelasan bagaimana cara kita menentukan konstanta kesetimbangan, nilai koordinat reaksi, kemudian komposisi keluaran pada saat kesetimbangan ya untuk reaksi jamak ya, dalam hal ini ada dua reaksi yang berlangsung secara paralel ya. Semoga bermanfaat materi yang disampaikan. Selamat sore.